Ya kawan-kawan, untuk perdana ini 2 sesi. Wah, luar biasa. Karena tamu kita pada hari ini juga tamu yang luar biasa. Sehingga saya harus menambahkan 1 sesi lagi. Karena mengingat banyak pertanyaan dan masih bisa bantu banyak orang. Dan waktunya daripada Sister Brenda juga ada. Karena kesempatan ini jarang sekali beliau punya waktu untuk bisa share live bersama kita di pagi hari. Biasanya beliau selalu ada di malam hari. Nah, berarti kita sekarang ini adalah beruntung karena kita bisa melanjutkan kembali dari perjalanan dan percakapan kita tentang past life regression. Ya, ini ada buku yang ditulis oleh Raymond Demody ya. Memang kalau kita bicara past life tentunya akan mungkin tidak cocok dan keyakinan Anda, tetapi apapun itu, ini adalah pengetahuan, bisa ditrace back dan bisa dilihat kembali dari yang kita. Tetapi pakal past life regression ini tidak sembarang orang bisa, dia harus ada kursusnya, dia harus ada kelasnya, dan betul-betul harus orang yang spesial dan orang yang ahli dan pakar. Jadi mohon jangan sembarangan melakukan past life kalau bukan pakarnya, karena takutnya nanti salah gitu, udah diinputin, Anda nyasar di masa lalu dan tidak bisa kembali ke masa sekarang, jadi doido. Ada loh suhu yang begitu. Ada, iya, iya, karena dia nggak mau pulang. Iya. Jadi saya juga menemukan kebahagiaan itu setelah bisa melihat banyak sekali setelah sama Dokter Iwan dulu ya, Dokter Iwan di Bali. Pertama kali diajak past life dan memang kita bisa lihat pemandangannya. Cuma bedanya beliau waktunya terbatas, jadi kita agak cepat. Padahal harusnya pelan-pelan digali. Tetapi ya nggak apa-apa, itu pengalaman bahwa saya percaya bahwa itu ada. Menjawab pertanyaan kenapa dalam hidup saya ini sekarang bisa mudah menulis. Jadi saya tuh kalau nulis nggak usah mikir panjang-panjang dan bisa menulis. Karena dulunya memang penulis. Terus kenapa saya sekarang tracknya di spiritual? Oh ternyata memang tracknya ada di jalur spiritual. Kenapa saya dari dulu tidak lepas dari wanita gitu? Ternyata ada tracknya juga di jalur wanita. Baik pernah jadi penasehat raja atau apa yang berhubungan dengan yang begitu-begitu dah gitu. Pernah ada. Jadi ya semua saya harus selesaikan dalam hidup ini utang piutang yang pernah ada. Dan untungnya semua dengan mantan-mantan juga tidak pernah ada masalah sampai saat ini. Ya semuanya baik-baik. Iya, itu yang harus kita selesaikan. Boleh punya mantan, tetapi jangan punya masalah. Nah, karena masalah ini akan ketemu lagi nanti yang akan datang. Oke, ini sesi kita yang kedua. Luar biasa. Pesertanya dari tadi hampir 100. Nembus hari ini pengalaman saya pertama kali live untuk 100 orang. Karena biasanya kita setelah live, di-save, ditaruh di YouTube, terus kemudian disebarin di Facebook, disebarin di WhatsApp, dan itu bisa mencapai sekitar 400 orang, Sis Brenda. Jadi mungkin yang tidak ikut live di sini akan mendapatkan manfaat itu kalau di jumlah-jumlahin sekitar 400-500 paling banyak. Jadi kebaikan yang kita, ya itu, kebaikan yang kita omongin di sini akan bermanfaat juga bagi orang-orang yang menonton kemudian. Ya, terima kasih Sis Brenda udah meluangkan waktu 2 sesi. Dan sesi pertama sudah ke-save, tenang, don't worry, ada di IGTV. Ya, oke lanjut. Oke lanjut. Tadi siapa yang mau nanya? Yang mau nanya, udah kehapus. Yang mau nanya buruan, bisa isi di kotak. Ada di sebelah komen itu ada kotak tanda tanya, itu diklik, isi di situ. Jadi sehingga masuk ke kolom pertanyaan. Suhu. Karena kalau ke kolom komen, yes. Minum dulu suhu. Oh, monggo. Ya silakan. Saya dari tadi banyak minum, tapi luar biasa. Nggak haus. Semangat. Iya. Ada pertanyaan nih, ada pertanyaan dari Packing Duck Lover, sponsor kita hari ini, untuk hari ini doang ya. Karena hari ini beliau muncul. Ada suami istri, tolak belakang terus, Contoh, suaminya malas kerja dan pelit. Jatah 1 minggu makan keluarga, suka kurang. Istri rajin kerja, niat mau bantu, tapi suami nggak izinin kerja. Harus gimana nih, katanya. Waduh. Ini kenapa bisa berkumpul ini ya? Ya, karena kan ada jodoh, ada karma. Ya harus diterima. Wow. Ada Bro Clement Saharja. Ya, beliau juga mentor kita. Kayak saya juga botak dan bercahaya gitu ya. Nanti beliau juga bagus, motivator.
coach juga Salam di dalam kenal. kehidupan. Ya, salam kenal. Ah, Ada banyak orang-orang pintar di sini nih hari ini. Ada Sin Selim, ya beliau juga sebagai Sinse luar biasa bisa melayani, apalagi ayahnya juga luar biasa juga, baik banget. Diglodok wah, ini dulu ya. luar Nah, biasa. oke. Kita jawab dulu satu-satu kasus yang bertolak belakang katanya. Maksudnya antara suami dan istri nggak sinkron. Ya, suami Gimana yang istri ada? yang memang harus menerima keadaan, memang tidak mudah. Saya Yes. pun misalnya menghadapi waktu baru pertama sama suami saya kan orang asing, orang Amerika. Ada perbedaan latar budaya dan lain sebagainya, tapi kita menerima karena apa? Ya kita harus mengingat kembali saat pertama kita menerima dia sebagai suami. Lalu sekarang masa kita mau pisah. Jadi kita Iya. harus mengingat kembali masa waktu itu supaya kita bisa lanjutkan terus. Jangan dulunya udah happy, terus dia pelit dan lain. Habis waktu pacaran dia nggak pelit, Nggak misalnya. kelihatan, Nggak royal, kelihatan. baik. Iya. Sekarang belangnya kelihatan, belangnya. Karena waktu Belangnya pacaran kelihatan. begini sis. Waktu pacaran Iya, kan mau meminta cinta, putih yang iya. kelihatan. Begitu udah Nah, dapet sekarang belangnya begini. kelihatan, belang. Belangnya Ya, kelihatan. betul, harus menerima karena itu ada hubungannya dengan karma kita. Kalau kita tidak menerima, maka kita akan ketemu lagi sama dia di kehidupan mendatang. Ya, kenapa kita Wah, tidak selesaikan aja? Saya belum lama ada punya kenalan sahabat baik di salah satu kota di Indonesia. Saya tidak sebut namanya. Sang istri itu sudah hampir cerai waktu ketemu sama saya, dia mau cerai sama suami. Kemudian saya bilang, ini ada hubungan karma dan kita mencari kenapa dan istrinya bisa menerima, akhirnya tidak cerai. Dan belum lama suaminya meninggal. waduh. Kalau cerai pasti nyesel tuh ya. Sesek itu. Exactly. Double Betul. sesek. Betul. Luar Betul. biasa. Hmm. Jadi makanya kenapa dan dia bilang sama saya, untung saya tidak. Dan saya ingatkan, untung tidak cerai. Iya, betul. Ya. Kalau cerai bisa menyesal. Penyesalan ini akan terbawa lagi nanti di kehidupan mendatang. Kenapa Hmm. tidak diselesaikan saja? Selesaikan tugas dan kewajiban kita jadi istri, doakan suaminya, bla bla bla. Entah dengan cara agama apapun, pokoknya kalian Ya. harus saling bisa, ya sudah melepas. Karena kalau enggak nanti karmanya ketemu lagi. Iya, ini kayak pertanyaan yang ini, Robi Sultanto. Karma suami istri ini bisa ketemu lagi atau berulang kali atau sekali aja? Tergantung itu tadi jodoh dan bencinya itu ya. Ya, tergantung perasaan, suhu, nggak cuma benci Ya. doang. Oh, perasaan, yes, permainan dari Benci, perasaan. marah, dendam, Marah, sakit hati, dendam, sayang, kasihan. sayang dan Kasihan kasihan. pun, itu Aduh, bisa ketemu. Febri. Nah, Ya, makanya tuh jangan suka kasihan sama orang. Aduh, ini orang udah rusak nih ya, misal pergaulan narkoba. Saya kasihan sama dia, saya mau bantu dia, mau keluarin dia dari lingkungan itu. Malah baik. dia yang keperosok gitu. Ya, Kalah ya. kuat. Iya, betul. Karena nggak kuat batinnya. Nggak kuat. Kecuali nggak dia, kuat. dia bisa menerima sebagai meditator misalnya atau apa. Yeah. Itu kuat. Kenapa saya bisa bilang kasihan? Karena dulu sekali lagi pasangan suami istri. Saat dia waktu jadi Dewi, dia bilang, aduh kasihan ya manusia di bumi, saya mau tolong. Nah, sekarang dalam ujungnya, kehidupan ini, ya itu seperti yang Suhu bilang, suaminya itu nggak mau kerja, terus dia jadi istri yang harus kerja membiayai suaminya. Karena kasihan. Sekarang pun masih kasihan, udah suaminya begitu masih kasihan. Saya bilang, ya sudah, itu kasihan itu harus dikikis. Kenapa? Nanti ketemu lagi. Sekarang ini selesaikan, karena memang itu yang kamu mau. Ya. Menolong Kasihan dia. sama compassion agak beda ya, Sis Brand. Beda kasihan banget. sama welas asih beda, ya. Beda Karena banget. kasihan pribadi, ulas asih untuk universal. Iya, betul. Ada pertanyaan, dulu pernah lihat ke Pas Live kerja di kerajaan Inggris, tapi sekarang belum pernah ke Inggris, gimana bisa ke sana? Ngapain ke sana? Nanti jadi kerja lagi loh. Dulu jadi isyawarah, jadi budak misalnya atau jadi apa? Udah di Indonesia aja,
udah aman kita ya. Iya. Ya gimana sih Brand? Apakah kalau kita ditarik ke past life pernah di sini dan sekarang kita bahkan belum pernah ke sono? Itu mungkin atau memang begitu atau harus bagaimana? Biasanya kita punya ketertarikan. Kalau kita mengalami kehidupan bahagia di satu tempat, di satu negara, kita akan punya ketertarikan pergi ke situ. Betul. Tapi kalau kita mengalami kehidupan yang menyedihkan, menakutkan di satu negara, waktu kita jadi trauma. orang apa, kita kita nggak mau ke situ. Ya, betul. Ada penolakan di dalam diri kita. Dulu Suhu, saya tuh tidak pernah mau ke Jepang. Dari dulu. Ya, ini dia nih. Sampai berapa tahun yang lalu saya ikut tour yang diadakan Dhamma Cakra sama Bante Sukemo, pergi. Nah, di situ saya mengalami deja vu. Di satu sebelum ke sana teman-teman saya pada tanya, kita mau extend ya? Iya, kita extend 9 orang. Dan mau kemana nih yang 9 orang? Kita mau jalan-jalan lagi. Dan saya waktu meditasi, saya melihat satu Istana Putih. Saya mau tahu Istana Putih itu di mana? Ternyata Himeji Castle. Dan saya cuma pengen ke Himeji Castle. Saya pengen tahu di situ ada apa. Sampai situ Suhu, nangis saya nggak berhenti. Nangis tidak berhenti. Akhirnya dan di antara 9 orang yang 4 orang deja vu di situ. Mami saya kakinya nggak bisa masuk. Oh, Suhu juga ya? Iya. Sampai tempat itu. Himeji. Yes. Jangan-jangan kita sama-sama di situ, Suhu. Cuma nggak tahu saya jadi apa tuh dulu ya. Iya, tapi saya katanya yang ada yang ngimpiin saya sih, saya di Jepang itu jadi pendeta juga. Nggak tahu pendeta Shinto apa pendeta Buddhis, tapi katanya jubahnya abu-abu. Oh, kalau jubah, ya. Belum tentu juga ya, bisa Buddhis, bisa Shinto. Iya, bisa. Karena di Jepang dulu ada sebelum kehidupan restorasi Kaisar Meiji, itu agama Buddha berkembang. Setelah Kaisar Meiji, agama Shinto yang berkembang. Agama Buddha cuma untuk kremasi dan orang-orang meninggal. Wah, banyak yang nanya ini, sis. Ya, lanjut, sis. Oke. Ya, terus enggak yang tadi nangis, lanjutin ceritanya. Iya. Terus udah gitu jadinya saya juga bingung kenapa saya nggak pernah seumur-umur saya di tempat tertentu itu sampai menangis tidak bisa terkontrol air mata Suhu. Itu kira-kira 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu di Jepang. Dan mami saya tidak bisa melangkah masuk ke dalam. Karena beliau dulu mami saya. Dan ternyata dari dalam dirinya mungkin beliau tahu bahwa saya mati di situ diracuni. Sudah mati ada kemelekatan. Jadi hantu saya di situ Suhu. Makanya saya nangis. Melihat batu-batu di Himeji itu, di Himeji Castle itu saya menangis. Karena saya jadi peta hantu di situ. Karena kemelekatan. Iya. Karena jadi dendam juga, karena nggak siap dibunuh kan, nggak siap diracun. Iya. Karena waktu diracun, aduh ya, mungkin kalau waktu kita diracun, kita nggak tahu ya diracun. Tapi kan keluar rasa sakit dan keluar busa, kita tahu kita diracun. Kalau seandainya begitu diracun langsung mati, mungkin kita nggak mikirin. Tapi karena ada penderitaan itu, jadi kepikiran dendam. Dendam, benci, dan melekat. Karena melekat itulah jadi hantu. Satu teman lagi mengalami di ruang senjata. Itu dia itu luar biasa. Ya, itu ruang senjata punya dia. Ya, memang dia jadi yang punya castle itu dulunya. Kemudian ada mungkin anaknya entah apanya. Kemudian ada satu lagi temen dia merasa seperti jadi prajurit di situ. Jadi kita berempat ini mengalami. Dan itu kasihan banget, tangganya sampai sekarang masih ada tangga kayu-kayu semua. Dan itu kecil ruangannya. Jadi kalau ada musuh, itu desek-desekan pasti lari. Dalam keadaan yang kayak begitu, gimana larinya gitu ya. Tapi luar biasa. Serem memang. Betul. Ya. Oke. Udah ya sis, tentang Jepang. Jadi kita ada ingatan tentang di Jepang. Ketika kita pergi ke satu tempat, pasti ada sesuatu yang kita bilang deja vu lah, dejamu lah, atau apa-apa, terserah lah ya. Itu deja vu namanya, betul. Deja vu, iya. Kita mengetahui apakah karma lampau sudah terbayar di kehidupan sekarang,
Caranya gimana? Lihat rekening koran Anda. Udah lunas belum ya? Nah, ini sekalian jawab pertanyaan yang ini mirip ya. Kenapa ada anak yang bermusuhan dengan orang tua kandung sampai saling sakitin fisik? Nah, ini ada juga banyak kasus kayak gini sih, Brenda. Banyak banget. Banyak banget. Sampai ada satu anak, anak ini depresi, pengen bunuh diri. Salah satunya yang dia pengen bunuh adalah mamanya sendiri. Waduh. Kemudian di sesi pertama itu sebabnya kenapa dia jadi percaya adanya past life. Anak ini tidak punya agama. Tinggalnya di Singapura, kemudian kita gali memorinya dan ternyata memang kesalahan dia dulunya. Jadi dia bisa menerima, sejak itu dia tidak benci sama mamanya. Karena apa? Saya suka menghadapi yang begini, karena kalau dia sudah mengerti, maka keinginan membunuh tidak ada. Dan memang kita tahu tidak boleh membunuh orang tua kita. Oh, luar biasa. Itu ampun, gak ampun, itu neraka awici memang benar-benar. Jadi jangan sampai seorang anak itu sampai mau membunuh orang tuanya. Kasihan sebenarnya. Jadi ya itu. Dia sudah mengerti itu salahnya dia tidak benci lagi, ya sudah. Selesai. Ya, betul. Itu tadi juga ada nyambung dengan ini apa ya? Banyak banget sih kayak begini. Kadang ada yang dibuang orang tuanya. Nah, ada yang kemarin ditemukan di tong sampah, sekarang jadi anaknya cantik banget, udah 20 tahunan ya. Jadi cakep banget. Itu orang tua kalau tahu anaknya sukses dan cantik, nyesel pasti itu ya. Pasti. Tapi belum begini, Suhu. Ya namanya ada karma ya, Suhu ya. Anak itu dia dibuang orang tuanya kan bukan tanpa sebab. Semua yang terjadi kepada kita itu ada sebab. Iya. Betul. Makanya jadi, jangan pernah berbuat jahat ya dalam kehidupan ini. Betul banget. Ya. Betul banget. Ini ada pertanyaan dari Cynthia Lim, dia nanya udah bertiga kali nih kayaknya. Kalau lahir sebagai indigo itu ya artinya yang kita kenal sekarang lah, bisa lihat, kemampuan, komunikasi dan segala macam, ngobatin orang dan macam-macam. Past life-nya sebagai apa tuh indigo? Harusnya kalau indigo nggak usah nanya ya. Dia tahu sendiri ya. Dia bisa tahu sendiri, bener. Iya. Kita aja nanya sama indigo. Kalau nanya saya mah ingin digoda. Aduh. Iya, indigo juga. Daripada ingin digolok, ya kan? Nah, mendingan ingin digoda. Past life-nya tuh pasti berhubungan juga sama yang gitu ya. Kayak tadi ada Budi Montir Tubuh, itu Sinse yang jago bagian Mediterranean dan dia teknik saraf ya. Itu dia dulu pernah lahir di Tibet, jadi dukun sakti katanya. Dan dia memang pernah ke Tibet, baru sampai di Tibet dia sudah kenal banget alamnya, lingkungannya, bahkan ketemu sama Living Buddha di sana ya. Dan langsung diterima gitu, dan diakui gitu di sana. Berarti memang past life-nya memang berhubungan dengan mistik misteri itu. Makanya sampai dalam kehidupan sekarang dia jadi Shinsei juga belajarnya 5 cara Tibetan kayak yoga gitu, 5 cara doang, 5 langkah sehat dengan cara Tibet. Nah, begitu. Itu ilmu yang ke bawah sekarang. Betul. Ya, Brenda, ya, bisa betul ya. Membawa dari past life. Kemampuan itu bisa terbawa. Betul. Ada lagi yang nanya, kenapa dalam mimpi atau apa dia bilang ya tadi ya? Jika suami, bukan yang ini. Waduh, nggak bisa naik nih. Susah naiknya. Jika suami tidak... Oh ya, pakai tangga ini. Lagi manjat. Jika pernah mimpi berarti. Suami saya pada masa lampau itu cacat. Dan suami saya pada saat ini pun cacat. Apakah saya masih ada hutang karma kah? Nah, merawat orang cacat yang jadi suaminya sekarang. Bisa, atau sis ibu ini mempunyai kemampuan dalam arti sebelum dia menikah, artinya dia udah tahu belum sebelum menikah dia akan punya suami cacat. Kalau sebelum nikah sudah tahu, artinya dia dikasih preview sama guardian angelnya, dikasih lihat, itu loh yang akan terjadi. Dan memang harus mengalami seperti itu. Jadi bisa jadi memang sudah dari past life dia harus ketemu sama yang begitu. Jadi itu harus
lebih spesifik pertanyaannya. Jadi dia mimpinya itu sesudah atau sebelum menikah, begitu. Nah, nyambung nih, guardian angel. Dia ini memang, ya langsung aja dibuka ya, orangnya sih nggak nanya, tapi saya yang bukain. Dia memang dalam kehidupan ini, sejak kakeknya meninggal. Sejak kakeknya meninggal, jadi kayak tiba-tiba tubuhnya itu seneng banget dijagain, baik leluhurnya atau siapa gitu menjaga dia. Dan efek dari menjaganya itu dia jadi lemes, terus juga kan berat gitu kan. Nah, kemarin itu pas dia kesempatan datang ke sini dan kita doa. Dan begitu doa, dia langsung, bukan dia yang lagi, dia udah nggak sadar, langsung komunikasi yang lain, bahwa dia pengen pulang. Nah, kita kasih tahu bahwa ya kasihan badan anak ini, jadinya ya sudah, jangan lagi melekat sama apapun itu, dan kita doakan dia keluar. Jadi memang ada guardian angel yang menjaga kita kan sis ya? Iya, ada Suhu. Tetapi itu semua agama ada. Ya, harus jaga kita harus menjaga tingkah moral. Mau ngasih tahu. Kalau kita melanggar sila, mereka menjauh. Ya, betul. Jadi, tenang Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita orang yang baik, kalau kita tulus melakukan segala sesuatu, kita tidak pernah ditinggalkan oleh malaikat penjaga kita, atau guardian angel, atau dewa-dewa yang menjaga kita, maupun leluhur kita. Karena yang paling dekat dengan kita ya keluarga kita tentunya. Leluhur yang telah meninggal, yang sudah terlahir di alam happy, alam bahagia. Makanya kalau kita kontak, kalau kita sedih, kalau kita ada masalah, mereka tahu langsung, bisa bantu kita duluan saat ini. Gitu. Dan yang paling dekat adalah yang guardian angel di samping-samping kita, semasa hidup kita nggak pernah perhatikan mereka. Kita lupa mengucapkan cinta kasih pada mereka, kita lupa say I love you kepada mereka, thank you for watching me, thank you for guarding me, gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Sis Brenda. Saya pernah mimpi. Pada waktu saya bermimpi itu, saya ingat pernah mimpi yang sama. Dan saya sedang sadar saat bermimpi. Jadi mimpi dan sadar dan ingat pernah mimpi yang sama. Mimpi bisa sadar ya? Bisa. Karena mimpi itu bisa berulang, itu bisa datang dari masa lampau. Saya pernah punya klien begini, Suhu. Dia bilang datang ke saya, Bu, saya terganggu nih, saya selalu tiap malam itu dikejar-kejar, mimpinya dikejar-kejar, ketakutan dan bangun, katanya kaget. Kemudian saya bilang, oh yuk kita gali, cari tahu kenapa. Dan ternyata memang di kehidupan lampau dia itu dikejar oleh sekelompok orang-orang dari suku apa gitu, dan dia lompat dari jurang, mati ketakutan. Nah, setelah regresi selesai, dia datang lagi ke saya di sesi berikutnya untuk masalah yang berbeda. Dia bilang, Bu, mimpinya sudah tidak ada lagi, terima kasih. Saya sudah tidak lagi mimpi dikejar-kejar. Karena subconscious itu tidak bisa membedakan itu dulu, ini sekarang. Nah, sekarang, jadi masih sama. Iya. Jadi dia netral dan dia netral dan betul-betul menerima apa ada ya. Dia tidak bisa membedakan lampau atau sekarang. Saya juga pernah tuh habis dari Papua. Baru pulang dari Papua tiba-tiba bermimpi. Dan mimpinya ini lucu. Jadi waktu itu saya jalan di hutan, tiba-tiba dikejar sama orang-orang Papua yang betul-betul Papua kayak Asmat gitu kan. Dikejar, saya lari-lari kan, gendut kan larinya susah gitu kan. Kalah, ternyata mereka bukan kejar saya. Mereka lewatin saya, tapi kan karena dia rombongan banyak saya di depan, jadi kita berasa dikejar, kita lari-lari, taunya mereka lewatin. Dan setelah mereka lewatin, mereka itu ke bak pemandian yang sangat besar, dan mereka mandi di situ, dan mereka bahagia banget setelah mandi. Setelah keluar dari mandi, ternyata di sepanjang jalan itu ada yang nyiapin makanan banyak banget, dan ada susu yang lain di situ. Jadi saya melihat setelah mereka mandi, mereka makan dengan amat lahapnya, dan ngelihat saya lagi bilang, thank you gitu. Waduh, padahal bukan saya nyiapin makanan. Mungkin apakah karena waktu kita ke Papua, kita berbagi cinta kasih dan meta kepada mereka, sehingga mereka yang menderita itu disimbolkan dengan mereka mandi. Menerima, mandi dan bahagia. Makan. Luar biasa. Bisa makan. Sadu. Wah. Itu mimpi dikejar-kejar. Iya. Serem tapi bahagia. Ayo, udah susah. Makanya mereka yang jadi larinya lebih cepat gitu. Iya. Waduh, banyak pertanyaan.
Laris hari ini. Waktu tidur sering ngigau dan kaki bergetar nendang-nendang. Wah, ini pemain sepak bola ini. Ya pasti ada sesuatu kan yang terjadi dalam mimpinya, itu bisa keluar begitu. Ada juga Ya. yang sleepwalking, lagi tidur tuh jalan. Oh, benar ya? Celakanya, saya punya klien itu di Amerika, dia itu kalau sleepwalk, dia ke kulkas cari makanan. Iya. Waduh. Iya, itu kejadian ada. Dan ternyata ya memang dia itu kelaparan dulunya di kehidupan lampau dia, sehingga Oh. mencari makanan terus, badannya besar memang. Wah. Saya Jadi bisa mudah-mudahan seperti itu. kagak jalan sendiri ke kulkas. Udah tambah gendut. Kulkasnya kosongin suhu. Eh, emang nggak ada apa-apa. Tapi orang kalau sleepwalk itu kagak bakal keserempet atau nggak bakal jatuh, nggak bakal apa-apa ya. Sama seperti kayak mata yang ditutup ya. Anak yang matanya ditutup, dia bisa jalan, bisa apa? Iya, tapi Kesadaran yang... dia, iya kesadaran dia lah yang membawa dia. Matanya merem tapi bisa jalan buka pintu. Iya, iya. Iya, Matanya tidur, iya, merem. Nggak betul. keselempet, nggak salah, dan segala macam. Iya, Iya, oke. karena dia ya kesadaran dia lah. Iya, jadi ada ini udah terjawab ya, kalau sering ego pasti ada kesadarannya. Saya mimpi, wah ini Draker Snack nih, snacknya orang Korea, drama Korea. Saya selalu mimpi kalau semua orang itu berubah jadi daun, terus dimakan ulat. Kira-kira orang berubah jadi daun dan dimakan ulat. Kira-kira Anda ini pasti bisnisnya teh. Bisnis teh ya, karena dia mimpi jadi daun. Itu sutra tuh Nah. suhu apa yang Oh iya, bikin ulat sutra, ulat sutra. Snack kayaknya ulat bulu yang belum jadi kupu-kupu. Itu kata kau Junianto Tunggal. Oh ya, mumpung ada mentor kita Junianto Tunggal ya, Sis Brand. Dia bisa sampai 4 kali dulu mau bunuh diri, Sis Brand. Boleh di ngomongin, Sis Brand, tentang bunuh diri kita bahas, karena banyak nih orang pandemi ini juga mungkin mikirnya sempit gitu. Sorry ya, Ko Junianto Tunggal, saya Jadi, katakan ke Sis Brand biar saya buat pembelajaran harus buat yang lain. membuka bahwa kalau seseorang mau bunuh diri itu bukan kebetulan, dulunya pernah bunuh diri di kehidupan lampau. Wow. Kalau sudah bunuh dia mungkin berbagai cara mati. Yes. Sudah mati saya akan tanya, ada di tempat seperti apa, di alam apa? Dan selalu jawabannya itu bukan ke alam dewa, bukan ke alam manusia, tapi jatuh ke alam menderita. Entah masuk neraka, entah jadi binatang, entah jadi hantu, entah jadi jin. Itu pasti suhu. Wow. Jatuh dulu. Jatuh dulu, kalau ya. Jatuh dulu kalau menderita, dan saya tanya, masih mau nggak bunuh diri? Jawabannya 1.000.000% tidak. Karena dia sudah tahu alam menderita itu seperti apa. Oh, kalau udah turun, oke, yes, iya. Jadi dia tidak kalau dia lahir, kalau lahir jadi manusia lagi, itu yang baru mungkin dia nggak tahu. Nggak mungkin. Selama ini belum pernah saya temukan. Selama saya melakukan sesi regresi yang full jadi sudah 18 tahun sekolah, hampir 20 tahun, kemudian praktek juga ya selama itu ya. Tidak pernah saya menemukan klien dari manusia menjadi manusia lagi. Oh, susah ya. Biasanya pasti jatuh dulu ya. Ya, pasti ke alam menderita dulu. Mohon maaf, bukan nakut-nakutin, ini pengalaman saya ya Su ya. Seingat saya memang. Itu begitu. Jadi soalnya selalu kemarin jatuh. Itu baru aja kita jauh tuh nolongin orang yang lompat dari 53 lantai. Dan itu cewek ini cantik sekali dan orang Tiongkok ya. Dan ini memang cantik, masih muda dan dia sudah habis begitu. Mungkin dia pikir lompat selesai, tapi ternyata masih di situ dan menderita dan nangis terus. Udah diajak ke wihara, kita pasang namanya di wihara juga. Ada yang lihat masih suka nangis terus gitu. Terus ada yang, ini ada Marni juga di sini. Ada Marni Wong ya. Marni Wong juga saya minta bantu dia, tolong Marni, ini ada fotonya, kamu lihat. Dia bilang, iya Su, mukanya berdarah-darah. Terus juga ada Su Beni Cikung. Dia bilang, saya bilang, Su Beni hari ini saya kurang enak. Dia bilang, wah ini ada Su lagi bantu yang begini ya.
Yes, saya bilang, betul, ini mukanya juga berdarah-darah segala macam. Jadi kemarin itu saya kasih sugesti, bahwa tubuh kamu ini sebenarnya udah bagus, bukan lagi kayak gitu, itu kan sudah meninggal. Jangan lagi melekat sama tubuh itu. Dan kamu Ya. ikut kami di sini baca doa, pertobatan, dan segala macam. Lupakan semua Bagus. kesalahan, dendam, dan segala macam. Nah, Ya. kemarin udah kita doain tuh, pas dia 49 hari. Dan yang lihat Ah, katanya happy banget, happy. Tapi bagus, mudah-mudahan bagus sekali. terangkat gitu ya. Ya, Iya. semoga aja bisa perubahan. Nah, Ya, ini ada itu mau kalau tanya yang nih Marninya. sedih-sedih jadi Ya, hantu. sedih banget. Iya, jadi hantu. Iya. Saya mau tanya, kalau ada sesuatu, katakan energi di dahi, itu apa ya? Terjadi awalnya waktu meditasi. Tapi belakangan ini saya coba saat bukan meditasi pun bisa merasakan ini metanya di sini. Atau energinya di dahi, Sis Brenda. Iya. Tergantung dia udah latihan Brahma Wihara sama kita belum. Belum. Ya. Tapi udah saya arahin dikit-dikit gitu kan. Diarahin Oh ya dikit-dikit. udah, Suhu udah tahu Ya. jawabannya. Nanti biar Suhu kontak sama Suhu langsung, jangan diumum. Ya. Iya, oke. Jadi silakan hubungi Suhu, nanti bisa diganti objeknya. Ya. Oke, saya mau tanya, saya sering mimpi tapi saya lihat besoknya itu melalui TV yang nyata. Oh, itu Ya. kayak dejavu gitu ya. Ya, itu namanya sudah dikasih preview sama Guardian Angel-nya. Oke, berarti Guardian Orang Angel. seperti ini juga indigonya juga cukup kuat, jadinya bisa punya kemampuan begitu. Tetapi ada klien saya dan beliau ini juga orang meditasi. Dia bilang, Sis Brand, sebelum Lion Air jatuh, mohon maaf ya, ini kejadian nyata betul-betul. Dia bilang, saya melihat kapal logo merah jatuh. Saya bilang, ya udah jangan naik kapal logo merah sementara, apapun maskapainya, jangan dulu. Dan 1 minggu atau 10 hari atau 2 minggu berikutnya, Lion Air jatuh. Jadi saya bilang, Sis sudah dikasih preview itu, sudah dikasih peringatkan, harus kasih tahu keluarganya, jangan naik pesawat logo merah. Itu yang saya bilang. Jadi dia waktu itu nggak tahu itu Lion Air, tapi yang dia lihat itu putih, logonya merah. Itu Suhu. Jadi kita bisa berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Dan kalau memang kita mau berangkat pergi, terus tiba-tiba merasa nggak enak, mendingan di cancel. Karena kadang-kadang itu yang terbaik. Udah ada coding-coding. Ya, oke. Sis Brenda dari Aries Woman. Saya Aries Woman ya. Saya kemarin tiba-tiba mencium aroma tubuh almarhum Papa yang sudah meninggal 17 tahun yang lalu ya. Apakah itu kangen atau ingin menyampaikan sesuatu? Bisa jadi beliau datang mau nengokin, ya beliau bisa menjadi guardian angelnya. Kalau wanginya enak ya beliau sudah di alam dewa. Tapi jangan dilekati, jangan dipangisi. Karena kalau dipangisi dia bisa jadi kasihan sama kita, dia jatuh menjadi hantu nanti. Ada cara untuk akrab atau intim dengan guardian angel agar kita bisa lebih tahu atau kenal dengannya? Wah, kenalan dulu tuh. Ini Ibu Susiwati. Ini mesti session sama saya, nggak bisa di tempat umum. Iya, ini dari GDI ya, Gada Dharma ini. Oke. Oh iya, atau si Susi WA ke saya lah. Ya, saya bisa udah DM, sama si WA, udah kenal. Oke. Ya, Nata Kusuma, bagaimana salah satu cara untuk menerima? Ya, nerima aja, ya kan? Iya, tangannya begini aja. Menerima. Kita ini konsepnya menolak melulu, jadinya sesuatu yang datang pasti ditolak. Tidak bisa ditolak. Apa yang terjadi itu ya memang karena bagian dari apa yang harus kita terima. Mau itu baik, mau itu jelek, ya harus diterima. Ada cerita guardian angel yang bantu kita yang seharusnya celaka secara fisik. Maksudnya kitanya harusnya celaka secara fisik, tapi bisa terluput. Apakah menimpa guardian angelnya? Enggak lah. Kali ya. Wah, dia kan udah masa guardian angelnya enggak lah. Oke, justru guardian angel ini bertugas melindungi, menjaga kita. Tergantung kita mau sensitif atau tidak menerima message dari mereka. Ya, betul. Kalau kita tidak sensitif, kita pakai logika terus dipikir, oh nggak mungkin, dan ternyata terjadi. Banyak yang begitu. Ya. Nah ini banyak nih kejadian nih. Kenapa istri saya kayaknya cemburu sama anak cewek saya? Bisa istri cemburu sama anak cewek,
bisa mertua cemburu sama mantu. Mirip nih, ya. Kenapa tuh? Karena Iya. pernah ada hubungan sebelumnya. Dulunya Jadi dua-duanya istrinya. iya, bisa. Sekarang satu jadi anak, satu jadi istri. Bisa begitu. Ya, bagaimana? Berusaha supaya diberikan pengertian. Ini anak kita, masa kamu pikirnya yang aneh-aneh gitu kan. Jadi Iya, diberikan pengertian dan sekarang kalau dulu memang mungkin hubungan kita apa sama anak ini, sekarang kan dia udah anak kita. Bisa iya anak dikasih kita. pengertian begitu. Ya, jadi jangan dimarahin, makin dimarahin makin ditolak gitu. Iya, Iya, harus ada pengertian. Tuh, saya mau betul. tanya, pertanda apa kalau tanah kuburan yang belum sampai 1 tahun turun lumayan dalam? Ya, itu biasa tanah turun. Itu nggak usah kuburan, tanah kita juga turun terus sih sebetulnya ya. Iya, Nah, karena jadi berat kan kalau, memang. iya, berat. Bumi ini akan terus bergerak dan akan Iya, terus turun. Daratan akan turun, lautan akan naik. Itu hukumnya. Nanti betul, sampai daratan baru betul. muncul lagi. Jadi Iya, pertanda kuburan belum sampai 1 tahun ya kita nggak usah terlalu mistik. Tapi kalau secara Hong iya, Shui Anda bisa benerin lagi kuburannya. Tetapi kalau secara Buddhis betul, ya udah usowe. Justru yang di kuburan bilang jangan di sini nggak aman. Kayak di dalam rumah aja bisa kena gempa ya kan. Nah mendingan terlahir di alam bahagia. Jangan melekat jadi betul. penghuni kuburan. Nah kita bisa Iya, doain, kita bisa kasih pengertian. Oke, kalau bisa ya dikremasi gitu kan. Ini ada yang nanya lagi, banyak bener nih hari ini, luar biasa. karena di sini gratis suhu. Kalau Oh konsultasi iya, sama saya kan bayar. nah itu dia, hebat memang saya. Yang gratis menarik, tapi kalau nggak dipraktekin sama aja. Yang bayar, agak bayar tetapi bermanfaat buat kita dan dipraktekin. Karena yang gratisan itu suka cuma didengar doang sih, Sven. Iya, Kalau betul. gratisan itu masuk, besok lupa. Tapi kalau bayar, Iya, karena dia merasa bayar, dia akan betul. hargai itu. Maka jangan Makanya kenapa meremehkan. saya jadi charge konsultasi Ya, online suhu. iya Hmm, betul. Nah, jadi tahu ya, kita ini sekarang ini sedang berbagi. Berbagi itu harus diperhatikan dan dipraktekkan agar tidak sia-sia kebaikannya. Oke? iya. Just Brenda, nama budaya apa karma baik yang dilakukan agar bisa segera menemukan jodoh yang tepat? Cuci aja jadi anggota sangga, Emily. Jodohnya baik dengan Buddha, ya. Kalau mau yang ada sulit jodoh mungkin karena ada janji. Jadi janji itu Ya, harus dilepas. Takutnya ya, di kehidupan lampau itu pernah membuat janji dengan pasangannya. Nanti di kehidupan mendatang kita jadi suami istri lagi ya. Satu jadi ya, manusia, satu jadi dewa, atau jadi peta lah yang nggak ketemu-temu jodohnya. Jadi harus ya, dilepas betul. janji itu di depan altar. Ya, Dan jangan milih-milih, ya. Udah datang kadang-kadang jodohnya, Anda pilih-pilih, ya. ini begini, ini begitu, akhirnya lewat. Kalau udah lewat, ada lagunya tuh. Sesuai. Jodoh pasti berlalu. Jadi sesuai hati aja, hatinya bilang apa, ikuti intuisi kita. Itu yang Ya. sering saya bilang. Dari Sudi 28. Ada dua orang bertengkar dan kejadian udah lama, tapi salah satu dari mereka masih benci dan berkata, saya tidak akan maafkan kamu sampai kapanpun. Ya, bagus, good. Dendam dia. Ya mau dendam, ya dia dendam ya dia akan bawa terus ke kehidupan mendatang. Kalau Iya, orang ini tidak bisa menerima hukum karma dengan baik ya itu urusan mereka. Kita nggak bisa apa-apain karena mereka pun ada karma yang bekerja. Kita ya, sebagai yang hanya bisa memberikan pandangan kalau kamu benci dendam terus kamu bisa kena penyakit. ya, Dan yang fatal pula, biasanya orang yang suka benci dendam itu bisa jadi cancer. Itu iya, saya betul. temukan sekitar 80% dari klien Iya, cancer yang datang kepada saya. Itu betul. bisa jadi cancer. Jadi jangan, buat apa sih benci disimpan? Tapi kalau mereka masih mau benci ya kita bohong. Nggak bisa bilang Ya, apa-apa. Kita hanya berusaha ya suhu ya. betul. Makanya kenapa Betul. benar-benar cinta kasih adalah ajaran dari Ya, semua agama. Agama apapun, basicnya betul. loving kindness, love.
Loving kindness, cinta, cinta kasih, kasih. Kasih, Ya, namanya kasih. Ya harus dikasih. iya tuh. Beban pun dikasih. Betul. Ke orang semua kasih. Jangan disimpan. Kalau duit juga disimpan juga nggak bisa. Duit disimpan juga bulukan. Duit disimpan di bank yang kaya orang bank. Iya, karena nggak dibawa mati. Duit itu juga Ya, harus diberi, diberi. Ya. iya. Ini ada pertanyaan lagi. Saat papa saya meninggal, kami lafal Amitabha 8 jam. Saya mencium bau parfum yang sangat tajam dan menusuk, yaitu namanya formalin, Bu ya. Jadi nggak usah dipusingin. Itu wajar. Nah, ya wajar apa di rumah duka ya. Jadi nggak usah dipusingin. Iya. Marni Wang, bertekadnya jangan lupa siapa yang jadi pria dan wanita. Ya, Suhu, mungkin karena sekarang ada efek jodoh jadi sesama jenis. Nah, itu. Betul. Wah, itu. Betul. Ya. Makanya Oke, jangan bikin janji apapun lah. Kalau saya malah ya. tidak mau ada janji-janji apa lagi. Nanti hutang repot bayarnya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Iren. Apa ya? Kalau menggugurkan anak, karmanya bagaimana, Sis Brenda? Kalau keguguran, apakah bagaimana? Nah, ini banyak Ya, banget nih yang harus kalau dikasih menggugurkan ini edukasi. kan melanggar sila pertama. Sis Membunuh. boleh lihat video saya tentang sila dan karma, tentang born again, itu saya menjelaskan. Kalau Ya. kita menggugurkan ya bisa jadi penyakit, kita ya Ya. bisa mengalami penyakit, bisa umur kita pendek, bisa cacat, bisa hidupnya ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Kalau keguguran ya tidak masalah karena kan bukan sengaja dibuang. Iya. Dan itu harus melakukan pelimpahan jasa. Cari suhunang siudek untuk pelimpahan jasa. Saya lagi. Saya biasanya Iya. sarannya ke sangga. Kalau mereka mau Ya. pelimpahan jasa, saya selalu arahkan ke sangga. Karena saya bukan belum cukuran lagi. Yang dulu udah Udah pernah, tapi pernah. sekarang kan belum belum cukuran lagi. Iya. Ini ada The Lucky Gitu. Runner. Benci disimpan jadi penyakit di kehidupan sekarang. Kehidupan berikutnya ketemu lagi. Rugi 2 Iya, kali. Belum lagi kalau belum lulus-lulus juga. Udah berkali-kali kehidupan ini. Rugi deh, betul. kata Lucky Runner. Pinter. Betul. Nah, Iya. pinter nih si bro atau sis yang nulis itu betul banget. Iya, Lucky Runner. Long Xiao. Jam berapa baca parita pagi yang bagus? Soalnya kalau baca jam 4 pagi suka merinding. Pas pembacaan Patidana. Jam 3 aja lebih biar bisa merinding lagi. Kan katanya mau mancarin, mau pelimpahan jasa, cari jam-jam strategis gitu. Kalau takut di pagi ya siang ya, atau Iya, malam biar ada pembuktian. Ya, oke, Long Xiao ya, mereka menerima kok. Bagus itu. menerima. Iya. Iya. Oh, rupanya Indah Budiman, saya jatuh dari ketinggian 4 meter dan tidak terjadi apa-apa. Guardian Angel yang menanggung penderitaan saya, yang tadi nanya tentang Guardian Angel ini. 4 meter loh, dan nggak apa-apa. Luar biasa, berarti Anda punya sayap yang tidak terlihat itu. Iya. Kayak di film ya, dipeluk gitu sama malaikat. Betul. Luar biasa. Tapi memang Betul. saya waktu kecelakaan umur 21 tahun itu ya, di tol ya, yang sama, saya kan bawa mobil. Sebelah kiri itu Bante Oh, Agadipo dulu. Bante Agadipo di oh, kiri, saya di kanan. su Jadi itu, belum jadi suhu ya? iya dulu belum, waktu masih kuliah. Dan itu waktu mau peresmian Wihara Sadapala Bojong. Jadi kita dari Ah, Tangerang, habis dana pindah patah pagi, ada 10 biku. Tapi kan karena satu mobil nggak muat, jadi saya tadinya udah nggak mau pergi tuh, karena saya mau ujian. Jadi saya udah bilang Bante, saya nggak pergi ya. Tapi kasihan, tadi kasihan ya. Jadi kasihan, bantenya 2 di belakang, dan AC-nya cuma 1 doang, bukan double blower. Jadi pasti panas banget. Ya udah saya bantulah Bante, saya anterin, tapi saya drop aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, lari 140 km per jam, karena kita pikir yang mobil depan udah nggak kelihatan. Taunya mereka jalan biasa, saya jalan tol, yang nggak ketemu memang. Jadinya, iya. baru habis ngomong cerita tentang Bante Sujiwo, bannya meledak, tapi karma baiknya nggak apa-apa. Baru Ah, ngomong gitu selesai, ban saya yang meledak, duor, ayo. dan terguling. Dan terguling Hmm, terseret dari kilometer 14 ke kilometer 13.800, tapi satu sisi. Jadi dari mobil gini, begini aja satu sisi dan muter. Konon hmm, katanya sih ada yang nahan di atas begitu. Jadi karmanya iya.
masih selamat. Harusnya semuanya meninggal. Ya. Waktu saya berada di atas, berarti kan mobil kan begini, saya di atas dong. Terbalik. Ketika terbalik kan, terbalik. Jadi waktu terbalik begini, saya ada di atas. Itu waktu kejadian itu, ingat saya, kayaknya slow motion banget. Saya jadi kayak kapas ringan. Kan ada gemukan dulu kan. Nah ringan, malah tiba-tiba empuk-empuk. Pas sadar udah empuk-empuk nih. Wah, bantai saya timpa. Iya. Untung dulu belum seperti sekarang ya, Su ya. Ayo sekarang udah lebih besar. Dulu 3/4-nya gitu kan. Tapi itu kan bantainya ketimpa dan akhirnya bantainya retak kan. Dia ada retak tulang belakang. Nah jadinya waktu itu berasanya kok slow motion dan pelan gitu. Jadi saya rasanya harusnya kan badan besar, buk langsung begitu kan. Dan kalau memang kejadiannya buk beneran, si bantai bukan cuma retak, itu udah patah pasti. Iya. Artinya ada guardian angelnya Suhu yang bantu. Iya. Dan itu betul-betul perasaannya slow banget. Nah, Indah juga mungkin begitu kali ya waktu jatuh ya. Karena 4 meter tuh luar biasa kecuali bagi jumping. Tinggi itu. Iya, kalau bagi jumping aman. Apa yang harus dilakukan untuk orang yang pernah melakukan pelanggaran sila ketiga? Berarti perbuatan asusila ya, Sis Brenda. Ya, yaitu memaafkan diri sendiri dan bertekad tidak lagi melakukannya. Jadi saya mesti menyarankan semua orang itu ambil doanya di pagi hari dan mengatakan dalam bahasa Indonesia, saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Saya bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Saya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila yang salah. Saya bertekad melatih diri menghindari gosip, kata-kata kasar, memecah belah, kebohongan, dan lain sebagainya. Saya bertekad melatih diri menghindari narkoba dan alkohol yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu boleh diucapkan dalam bahasa Indonesia supaya kita meresap. Kalau kita dalam baca dalam bahasa Pali atau bahasa apa, itu maka tidak meresap karena ini bahasa ibu kita. Jadi kita harus bacakan dengan bahasa yang kita mengerti. Mudah-mudahan bisa membantu. Terus memutus karma buruk terlahir di keluarga yang sering ribut. Ya, berarti Anda harus jadi wasit dan pendamai. Meditasi keluarganya itu, suruh keluarganya semua harus ikut meditasinya Sis Brenda ya, biar dia bisa punya compassion dan cinta kasih. Hari Minggu yuk. Iya, hari Minggu nanti nih ada online retreat, mungkin nanti bisa dilihat di info di saya maupun Sis Brenda ya. Oke, lanjut. Banyak nih Sis Brenda hari ini, waduh luar biasa. Bagaimana kita menghindari karma buruk? Menghindari karma buruk orang tua jatuh ke anak. Emang bisa ya karma buruk orang tua jatuh ke anak? Karma tidak menurun. Iya, sebetulnya ya. Tapi karma berhubungan. Berhubungan, ya betul. Jadi hubungan karma, ya. Iya. Ada yang bertanya lagi, apakah bisa suami istri belum selesai, tapi suami mau menjadi anggota sangga? Istrinya ikhlas nggak nih? Diizinkan ikhlas sama istrinya itu yang terbaik. Karena jangan kabur. Jangan melarikan dalam pikirannya mau jadi sangga tapi melarikan diri. Nah itu pasti ketemu lagi. Jadi selesaikan dulu baik-baik. Tinggalkan hartanya kepada istrinya. Tinggalkan bisnisnya. Dan kasih pengertian bahwa saya mau menjalankan kehidupan suci supaya saya bisa apa tujuannya. Jadi jangan pelarian dan jangan sampai nanti udah jadi sangga, ketemu jodoh baru, terus lepas jubah nikah sama yang itu. Waduh, itu dia boleh. yang celaka. Iya. Motivasi harus jelas ya. Betul. Oke. Betul. Wah, udah 59 menit ya, kayaknya sudah mau berakhir. Waduh, ini ada pertanyaan serem banget. Akhir-akhir ini sering ngimpi menabrak mobil orang lain karena remblong, disupirin orang lain. Hani Wijaya. Periksa dulu sebelum, jadi mobil apapun yang dinaikin. Kalau kita punya kontrol ya kita periksa remnya, jangan sampai itu terjadi. Jadi harus diwaspadai. Kecuali dia naik mobil orang ya, disupirin orang lain atau mobil orang ya. Iya, nyetir mungkin ada sign
ada sign. Jadi artinya harus berhati-hati dan mungkin Ya, bisa naik kereta atau MRT atau bus ya. ya, Di doa aja, semoga ada kebaikan yang bisa melimpah sehingga bisa lewat dari kejadian ya, itu. betul. Oke, kayaknya sudah habis semuanya ya, sudah nggak ada yang dibaca. Baiklah kalau begitu. Oh, ada kecoa. Kalau ada kecoa, apa harus menahan diri untuk tidak semprot racun serangga karena kecoa itu Jangan, kotor. betul. Ya, Iya, rumahnya oke. lah yang dibersihin. Kalau rumahnya bersih, kecoa tikus nggak masuk. Ya suhu ya. Iya. Oke dah, terima kasih. Kita acaranya hari ini sudah lebih dari 1 jam dan 1 jam 50 menit. Ini adalah luar biasa. Dan sampai sekarang 100 orang. Tadi 98, sekarang 100. 102. Berarti luar biasa vibrasi kebaikan hari ini dari pancaran Sis Brenda dan sangat juga membantu kita semua dan bisa membuka wawasan. Dan ingat bahwa yang kita berikan di sini memang gratis, tapi tolong didengar, dihargai, dan mau berubah. Karena kalau tidak akan membawa manfaat apa-apa. Nah, kalau mau Betul. lebih lanjut, mengenal diri sendiri, pendalaman lebih lanjut, ya silakan hubungi Japri beliau, dan kami hanya mengarahkan dan memberi obat. Lebihnya adalah Anda sendiri yang menjalani kehidupan ini, Anda sendiri yang menjadi pemegang kehidupan ini, dan percuma kalau kita cuma mau tahu doang, atau kita cuma pengen lihat doang, tetapi kita tidak bisa merubah diri sendiri, karena yang paling penting adalah mindset. Jangan main-main dengan pikiran, atau main-main dengan mind. Ya, karena main-main Nah, dengan pikiran, Anda akan menderita. Mau bahagia, ya, mau menderita, kita sendiri yang merasakan. Mau bahagia kayak Sis Brenda kayak gini, bayangin, pernah, boleh dikatakan pernah menata satu kehidupan dengan suami yang lama, tapi setelah bercerai, bukan jadi musuh, dia sudah bisa memaafkan dan tidak ada beban, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai punya musuh baru, ya kan? Karena biar bagaimanapun, suami itu pernah menjadi orang yang kita cintai. Dan menjalani betul. kehidupan sekarang dengan jodoh yang selanjutnya, artinya, the show must go on. Kita harus move on, dan menerima orang yang baru datang pada hidup kita. Dan jadilah orang yang bermanfaat. Dengan Anda menjadi orang yang bermanfaat, dengan bidang apapun yang Anda gelutin berdua, suami dan istri, maka itu kan membahagiakan banyak orang. Dan kita berterima kasih pada Sis Brenda, karena beliau juga telah mengenalkan kita teknik meditasi yang simple, tetapi betul-betul dahsyat. Nah, itu adalah teknik meditasi TWIM yang bisa membawa kita pada keseimbangan, menerima pada, UPK balancing kehidupan. Nah, juga ada meditasi pemaafan di sana. Nah, ada beberapa orang dari kita di sini, grup ini, juga udah berusaha menjalankan meditasi pemaafan. Tapi teknisnya, karena ini harus dibantu langsung dengan asisten mentor atau dengan mentor sendiri, bisa ikut meditasi online yang diadakan nanti hari Minggu maupun di tempat-tempat lain nanti. Oke, hubungi aja langsung Sis Brenda atau saya untuk tentang meditasi. Nah, kepada yang beragama lain, ini hanyalah pengetahuan, membuka wawasan, dan yang merupakan pengetahuan zaman now yang baru-baru berkembang belakangan. Tapi ilmu ini sudah ada dari sejak zaman dulu-dulu banget sudah ada. Dan bahkan di Alkitab, bukan di Alkitab, bahkan di dalam histori sejarah sebelum zaman Renaissance, mereka juga mengenal adanya reinkarnasi. Tapi setelah after Renaissance, itu dihapuskan kata-kata reinkarnasi. Karena dulu mengingat banyaknya the witch yang mengaku-ngaku dalam setiap kehidupan, setiap kelahiran mereka adalah penyihir. Dan untuk menghilangkan penyihir yang berkekuatan hitam itu, maka dihapuskan kata-kata reinkarnasi. Jadi sebetulnya ya kita ini sudah merupakan bagian, dan seperti Albert Einstein katakan, atom ini tidak berdiri sendiri, merupakan bagian-bagian dari energi yang tidak pernah habis dari sebelumnya dan akan terus berlangsung. Juga nggak tahu sampai kapan, ya sampai ketika Anda sudah merasakan kebahagiaan sempurna, tidak ada kemelekatan, dan Anda sudah bisa menerima hidup Anda secara sempurna. Kalau belum, tenang aja. The show must go on, dan kita harus move on. Kalau mau meditasi bagaimana? Nanti ada panduannya. Terima kasih. Dan waktu kita sudah terbatas di hari ini, dan banyak-banyak sesi. Terima kasih rekor kita pada hari ini juga, dan terima kasih Sis Brenda. Ditunggu packing the covernya. Untuk makan sore atau makan malam. Terima kasih. Hidup terus kebaikan, dan kita pancarkan kepada seluruh penjuru alam. Semoga semua makhluk hidup
berbahagia. Mereka semua bisa memperoleh kedamaian, guardian angel kita juga bisa merasakan kebahagiaan, leluhur kita juga bahagia, dan bisa memanfaatkan manfaat sehingga kita terbebas dari segala macam masalah dan penderitaan. Amitofo dan Namo Buddhaya. Salam sejahtera, Indonesia maju. Amitofo. Thank you, Sis Brenda. Thank you semua. Ya.